इंडोनेशिया की JF-17 में बढ़ती दिलचस्पी पर आपका क्या तज्जिया है? ये हमारी सॉवरेंटी के लिए स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। ब्लॉक 3 की टेक्नोलॉजी खित्ते में सबसे स्मार्टर है। पाकिस्तान डिफेंस अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडोनेशिया ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों के Dalam diplomasi pertahanan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap kunjungan, setiap pesawat yang menyambut, setiap kendaraan tempur yang dipamerkan, semuanya punya makna. Dan ketika Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mendarat di Islamabad, beliau disambut oleh 6 jet tempur JF-17 Thunder yang terbang rendah, memberikan eskort kehormatan, sebuah tradisi militer yang jarang diberikan. Pertanyaannya, apakah ini sinyal bahwa Indonesia benar-benar mempertimbangkan pembelian JF-17 dan tank tempur utama Al-Khalid dari Pakistan? Inilah analisis lengkapnya. Kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan pada Desember tahun 2025 bukan kunjungan biasa. Ini adalah pertemuan dua negara yang punya hubungan panjang sejak konferensi Asia Afrika. Dan kini keduanya berusaha memperkuat kerjasama strategis di era geopolitik yang semakin panas. Selain kerjasama ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, ada satu topik yang hangat diperbincangkan oleh para analis militer. Kerjasama alutsista. Pakistan adalah salah satu negara yang memproduksi alutsistanya sendiri dengan harga kompetitif namun performa yang terus meningkat. JF-17 Thunder adalah jet tempur multirole generasi 4+ yang dikembangkan bersama oleh Pakistan dan China. Keunggulan yang bikin negara berkembang tertarik, harga sepertiga dari F-16 Block 52 perawatan murah radar AESA pada varian terbaru, Block 3. Bisa bawa rudal PL-15 jarak jauh cocok untuk strategi Affordable Deterrent, Block 3, versi terbaru, dipandang sebagai mini Rafale dengan harga low-end. Bagi Indonesia yang sedang mengisi gap kekuatan tempur sembari menunggu KF-21 dan Rafale, JF-17 bisa jadi opsi interim fighter. Indonesia punya kebutuhan mendesak mengisi kekosongan jet tempur karena F-5 sudah pensiun, dan armada F-16 semakin menua. JF-17 menawarkan beberapa keuntungan langsung. Pengiriman cepat Pakistan punya jalur produksi aktif. Lead time bisa 12-18 bulan. Harga terjangkau cocok untuk memperbesar kuantitas jet tempur Indonesia dengan cepat. Rudal BVR jarak jauh PL-15 yang bisa mencapai lebih besar dari 200 km memberi efek deterrence signifikan. Teknis perawatan yang rendah cocok untuk negara beriklim tropis plus banyak landasan udara di remote area. Bagi analis, minat Indonesia dianggap logis dan realistis. Pakistan menyatakan Indonesia juga menyatakan minat dengan MBT Al-Khalid. Al-Khalid adalah main battle tank hasil proyek bersama Pakistan, China, dan Ukraina. Tank ini terkenal karena mesin 1200 tenaga kuda berat relatif ringan, 48 ton, cocok untuk Indonesia yang banyak rawa dan jembatan ringan meriam 125 mm fire control system modern. Harga jauh lebih murah dari Leopard, Leclerc, atau Abrams. Kenapa Indonesia tertarik? Indonesia butuh tank yang cocok untuk hutan dan rawa, tidak terlalu berat, bisa diproduksi lisensi ideal untuk penguatan batalion kavaleri modern. Al-Khalid masuk semua kriteria itu. Analis pertahanan Asia Selatan menyebutkan bahwa dalam beberapa diskusi internal, Indonesia menaruh minat besar terhadap dua platform itu. JF-17 Block 3 MBT Al-Khalid 2 namun, perlu dicatat, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia. Tapi Pakistan jelas memperlihatkan produk unggulan militernya selama kunjungan Prabowo. Dan dalam diplomasi pertahanan, pameran semacam itu tidak pernah terjadi tanpa tujuan. Setiap jet yang terbang rendah, setiap mesin tank yang dinyalakan, setiap platform tempur yang sengaja diparkir di jalur kunjungan Presiden, itu semua adalah bahasa tanpa kata dalam dunia militer. Pakistan tidak perlu berbicara keras. Mereka hanya perlu menunjukkan apa yang mereka punya. JF-17 Thunder tidak dikirimkan untuk menyambut sembarang tamu negara. Tank Al-Khalid tidak dipamerkan hanya untuk membuat foto sambutan lebih menarik. Semua itu adalah pesan diam, yang hanya dipahami oleh negara yang mengerti seni geopolitik. Jika kalian butuh kemampuan tempur baru, kami siap memasok. Jika kalian membutuhkan platform yang cepat, kuat, dan terjangkau, kami adalah jawabannya. Bagi Pakistan, ini adalah undangan terbuka, cara paling halus dan paling elegan untuk berkata, lihat apa yang kami buat sendiri. Bayangkan apa yang bisa kita bangun, jika kita bekerja bersama.
Dalam dunia pertahanan, tidak ada promosi lebih kuat daripada show of force, menunjukkan kekuatan, bukan menjanjikan. Dan ketika negara sebesar Indonesia datang, Pakistan memastikan semua mata Indonesia melihat hal yang sama, kemampuan tempur yang siap dipakai, siap dijual, siap membuat keseimbangan kekuatan berubah. Karena di balik setiap sambutan upacara, ada negosiasi yang tidak diucapkan. Di balik setiap pesawat yang terbang mengiringi, ada peluang kerjasama yang sedang diuji. Dan di balik setiap tank yang dipamerkan, ada pesan, kami bukan hanya mitra diplomatik, kami bisa menjadi mitra pertahanan. Itulah seni halus diplomasi militer. Senyap di permukaan, tapi keras artinya bagi mereka yang mampu membaca. Kunjungan Prabowo ke Pakistan bukan sekadar seremoni diplomatik. Ada pesan yang lebih besar. Indonesia sedang membuka pintu kerjasama pertahanan yang lebih lebar, lebih berani, lebih independen. Apakah JF-17 dan MBT Al-Khalid akan menjadi bagian dari masa depan TNI? Jika benar, maka inilah salah satu langkah terbesar Indonesia menuju affordable high impact defense strategi, strategi pertahanan berbiaya efisien, tapi berefek besar. Kita tunggu pengumuman resminya. Dan seperti biasa, pertahanan bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling siap. Terima kasih sudah menonton. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Show